Bapak Ibu, ini perintah berkaitan dengan syariat. Itu Allah Subhanahu wa taala itu memberi keringanan kepada kita. Agama ini mudah. Ya. Ad-dinu yusrun. Di surat Al-Baqarah itu supaya Allah itu mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan tidak menghendaki kalian itu apa? Sulit, kesusahan. Itu berkaitan dengan hukum syariat. Apa saja? Perintah sholat, perintah puasa. Puasa ibu-ibu ini yang sampun sepuh, saya tidak kuat ya Ustadz kalau puasa itu. Tidak boleh dipaksa. Jenengan kalau sudah nggak kuat, orang-orang tua yang sudah usia 70, 80 nggak kuat puasa, itu boleh nggak puasa. Tapi Allah memerintahkan kepada dia diganti tidak puasanya itu dengan membayar apa? Fidyah, gitu. Bayar fidyah. Ibu-ibu yang datang bulan tidak boleh berpuasa, nanti diganti di hari lain, gitu. Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Dalam masalah hukum syariat itu mudah. Tapi dalam masalah iman, masalah tauhid ini keras, tegas. Iman ya iman, kufur ya kufur. Gitu Pak. Dan tidak ada toleransi. Misalnya ada orang yang mau mendirikan bangunan rumah atau apa ya, terus dia membuat ritual itu misalnya pas karena itu hujan ya, hujan ini sekarang kan hujan, musim hujan. Bagaimana caranya supaya ini tidak hujan? Didatangkanlah orang dukun, terus membuat ritual. Terus ono sarate, kongkon tuku ayam putih siji, ayam hitam satu, putih semua, hitam semua, gak ono jelerete, gak ono apa itu, gak ono loree, terus buah, semuanya satu, macam-macam, apa semua satu, dikumpulin di situ, terus diajak kumpul, kemudian dibacakan mantra-mantra. Yang kayak begini adalah bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada toleransi Mas. Gak ono ajarannya di dalam syariat. Keyakinan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah itu Allah yang mendatangkan hujan. Allah juga yang menolak hujan. Maka seseorang cukup dikumpulkan lalu berdoa kepada Allah. Gitu Pak. Doa kepada Allah. Gak ono sing ayam jantan, ayam betina terus apa? Apalagi itu membeleh kerbau, terus kerbaunya kepalanya ditanam. Ini juga semuanya bagian dari kesyirikan kepada Allah. Keyakinannya Bu yang menjadi syirik itu. Kalau amal melakukan begitu, itu kalau dia tidak punya keyakinan macam-macam, ini hanya tradisi nenek moyang saja. Tapi hatinya, pikirannya tetap kepada Allah. Maka orang begitu itu hanya berdosa saja. Ya, hanya berdosa. Dan dosa ini beda dengan dia dosa syirik. Kalau dia disertai dengan keyakinan, oh ini karena memang akan mendatangkan manfaat, ini akan menolak bala, ini kalau tidak begini akan datang bala macam-macam. Yang begini ini keyakinan begini, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Gitu. Nah, lalu syariatnya itu dengan cara yang benar.
Kalau syariatnya salah kayak begitu, dia tidak punya keyakinan macam-macam, hanya berdosa saja. Tapi kalau dosa syirik ini Bapak Ibu, kalau kita punya keyakinan yang salah tadi itu, sampai kita bawa mati, ini dosa yang kayak begini ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bertobat sebelum kita meninggal, enggak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu, kata Allah. Surat Al-Mu'minun. Siapa yang beruntung orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya ibu-ibu sudah hafal surat Al-Mu'minun ini. 118 ayat. Yang dikatakan orang yang beruntung di surat Al-Mu'minun itu, yang pertama sifatnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam sholatnya itu bisa khusyuk. Nah, tadi menegakkan sholat, sekarang surat Al-Mu'minun orang-orang yang bisa sholat dengan khusyuk. Karena itu saya menjelasin apa rahasia sholat khusyuk ini. Ini kan belum Ramadan Pak ya. Kira-kira 10 hari lagi, 10 hari kira-kira kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, saya pernah menjanjikan ke jenengan sebelum masuk bulan Ramadan, ayo kita ngaji sholat secara lebih baik. Nah, mumpung kita ada di akhir surat Al-Muzammil, surat yang menjelaskan tentang perintah sholat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu dalam hidupnya sholat bersama sahabat. Di awal-awal mendakwahkan Islam, ngajak sahabatnya sholat. Sholatnya 2 kali. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Rasulullah itu sebelum Isra dan Mi'raj, Jumatnya itu sholat 2 waktu. Yakni waktu siang atau sore dan di waktu malam. Kapan Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu? Kapan? Berapa tahun sebelum Rasulullah hijrah? Ada ibu-ibu yang tahu? Ya, ada yang mengatakan 2 tahun Ustadz. Ya, ada betul ya. Ada yang mengatakan 1,5 tahun. Itu juga betul. Jadi ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang pasti adalah memang kira-kira 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah itu berdakwah di Madinah 10 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Jadi kalau 1,5 tahun sebelum hijrah, itu berarti Rasulullah ada di Mekah
mendakwakan Islam ini berapa tahun, Pak? 11,5 ya, 11,5 tahun. Coba 11,5 tahun itu sholatnya cuma 2 waktu. Menurut sebagian besar para ulama. Setelah Rasulullah itu Isra Mi'raj, terutama Mi'raj, kalau Isra itu Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu melakukan perjalanan ya di waktu malam. Itu namanya Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah naik ke langit. Langit ke-1, langit ke-2, seterusnya langit ke-6. Ke-6 ketemu siapa, Pak? Nabi Musa alaihi salam. Langit ke-7 ketemu Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Jadi harus ngerti ini, harus tahu ini. Paling tidak, langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa alaihi salam. Sampai seterusnya malaikat Jibril tidak kuasa lagi mengikuti Nabi. Nabi terus naik ke Sidratul Muntaha. Apakah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ini ikhtilaf. Apakah melihat Allah Subhanahu wa taala di sana, Rasul? Ini ikhtilaf. Yang terkuat yang saya kaji, Bapak Ibu sekalian, yang terkuat tidak. Ada hadis dari sahabat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Aisyah, meriwayatkan bahwa Rasulullah, siapa yang mengatakan Rasulullah di Mi'raj itu, di Sidratul Muntaha itu melihat Allah, itu dusta. Ya, ada hadis seperti itu, sehingga saya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya nanti kelak di surga. Itu orang-orang beriman semua kita ini akan diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah. Itu di surat Al-Qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang bersinar, sangat bergembira. Bergembira sekali karena ini kenikmatan terbesar. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Qiyamah. Maka selama kehidupan dunia ini, Pak, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri naik ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, sana di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia. Tidak mampu dilihat oleh teman. Sampai Nabi Musa dulu pernah pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu sendiri bagaimana kisahnya di Tur Sinai itu. Nah, sehingga kita kembali kepada perintah sholat, karena pentingnya perintah sholat ini, Bapak Ibu sekalian, kita wajib hukumnya belajar secara detail sholat itu. Ya, saya yakin kita ini kalau sholat, memori kita adalah di waktu kecil. Ketika kita dulu diajari oleh guru, mungkin TK atau SD ya, ketika kita sholat itu, mungkin di MI madrasah tidak itu, sampai gerakannya, sampai dengan bacaan-bacaannya. Betul enggak, Pak? Betul. Iya begitu. Ya. Dulu saya waktu sekolah diajari guru saya seperti itu. Misalnya ketika takbir, Ibu, guru saya dulu ngajari takbir sejajar dengan telinga. Allah sejajar dengan telinga. Gitu. Guru saya ngajari gitu. Bersendekap. Terus membaca doa iftitah. Apa yang diajarkan, Pak? Kabiro. Ada kabiro, ada wajjahtu. Kabiro wajjahtu, kabiro walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bughtahu asya, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa nusuki, dan seterusnya. Itu kalau doa iftitah seperti ini, itu rata-rata sekolahnya apa, Pak? Ya, sekolahnya di sekolah NU, berarti mesti bacaannya ini wajjahtu wajhiya.
Teman-teman yang sekolahnya Muhammadiyah atau gurunya Muhammadiyah tidak mengajari doa iftitah ini wajah itu tadi itu. Tapi ngajari apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya ila akhir ayat. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kalau kita ini sampai besar begini ini tidak belajar, maka doa iftitah saja yang kita hafal itu satu versi. Satu versi. Mereka yang dulunya belajar sekolah di sekolah teman-teman Nahdliyin NU atau ya yang seini apa yang madhabnya madhab Imam Syafi'i katakanlah begitu gitu. Nah, mesti hanya hafalnya itu doa iftitah ini wajah tuh. Disuruh coba hafalkan Allahumma ba'id baini, enggak hafal Ustaz, enggak hafal gitu. Berarti taunya satu versi. Begitu juga yang satu teman versi satu tadi hafalnya cuman Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Padahal dua doa ini sama-sama diriwayatkan sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Hajar, Bapak Ibu, ternyata menurut beliau, saya tulis di kitab di buku ini, menurut beliau yang paling sahih dari riwayat tentang doa iftitah itu ternyata adalah doa yang diajarkan teman-teman Muhammadiyah atau teman-teman Salafi. yakni apa? Allahumma ba'id baini wa bainaka. Di akhir setelah menjelaskan ini saya menyampaikan bahwa memang yang terbaik doa di dalam sholat itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Gerakan cara kita itu semua mulai dari takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya, sampai duduk iftiros, sampai duduk tawarruk, sampai kemudian kita tasyahud sampai dengan salam. Semuanya yang terbaik adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk doa Bapak Ibu, jenengan kalau bisa sholat itu sesekali membaca kalau iftitah Allahumma ba'id baini, sesekali membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Saya menuliskan ada beberapa riwayat, saya kutip di sini ada 4 atau 5 doa iftitah. Yang paling panjang ya 1, 2 tadi itu, Allahumma ba'id baini sama wajjahtu wajhiya itu. Ada yang pendek, sesekali kita membaca doa yang pendek gitu. Termasuk doa ruku, doa i'tidal, doa sujud. Saya yakin di antara jenengan iki paling kebanyakan kita semua kita ini ketika sujud itu pasti membaca subhana rabbiyal sujud a'la, ada yang ditambahi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jarang kita membaca riwayat lain, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Padahal doa ini Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sesekali kita baca doa ini dan beberapa doa lain. Intinya apa Ustaz? Berarti kita ini harus belajar. Tidak sekedar mengandalkan memori dulu. Ustaz, saya memori sudah full, ruku aja subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi saja yang dibaca. Padahal doa ruku, Masya Allah Pak, doa ruku itu ada yang luar biasa, doa sujud juga ada yang biasa. Nah, saya tinggal di sini satu, nanti suatu saat
mungkin ada pelatihan khusus ya atau kajian khusus tentang sholat. Ini penting Pak. Apalagi berkaitan dengan itu sholat. Maksudnya begini Pak. Jadi sholat khusyuk itu dalam buku ini kesimpulannya sholat khusyuk itu begini Pak. Satu, ibu-ibu tolong diperhatikan sedikit. Satu kesimpulannya sholat khusyuk itu, sholat kita itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi gerakan dan dari sisi doa. Jadi secara fisik itu sholat kita nyontoh Rasul. Semua madhab Bapak Ibu adalah kembali kepada Rasulullah. Imam Syafi'i kembali bagaimana Imam Syafi'i itu mengajarkan sholat seperti persis Nabi sholat. Imam Malik juga seperti itu. Imam Hanafi juga seperti itu. Maka di dalam kitab saya ini saya tidak membahas persoalan madhab karena ini masalah furu, masalah cabang. Yang penting adalah mengikuti apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi sehingga kalau misalnya ada orang yang sholat seperti tadi yang saya diajarkan oleh guru saya, Allah sejajar dengan telinga, ada riwayatnya, sah sholatnya. Allah di depan dada, Allahu Akbar, sah sholatnya, ada riwayatnya. Ada yang sejajar dengan pundak, Allahu Akbar, sah sholatnya, ada riwayat dari Nabi. Yang enggak ada adalah Allah. Ada enggak Pak orang yang sholatnya gini Pak? Ada enggak Pak? Ada ternyata. Allahu Akbar. Atau ada yang enggak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak takbir. Ini bukan takbir. Takbir itu mengangkat tangan, baik itu sejajar pundak, sejajar telinga, atau di depan dada. Ini namanya ngangkat tangan, takbir. Takbiratul ihram. Ini penting. Ada orang takbiratul ihram saja salah. Takbiratul ihram salah Pak. Apa buktinya Ustaz? Mas Buk, ini ceritanya Mas Buk. Saya sudah mungkin cerita ya. Mas Buk datang, dia karena kesusu-susu, sholat dolin, amin, biasanya sholat taraweh. Terus bacanya qul huwallahu ahad, biasanya kan surat-surat pendek mulai wadduha itu biasanya kan wadduha sampai qul huwallahu ahad. Nah, selalu rakaat yang kedua karena ini 23 rakaat, biasanya wadduha walaidya saja, terus rakaat yang kedua mesti apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu. Wal adiyati dhabha, terus nanti ayat yang kedua, surat yang kedua qul huwallahu ahad. Karena tahu qul huwallahu ahad, cepat-cepat. Nah, siapa? Imamnya sudah ruku. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Datang iku siapa? Makmum masbuk tadi. Dia langsung Allahu akbar. Ikut. Ini takbiratul ihram yang salah. Takbiratul ihram itu Bapak Ibu harus dilakukan pada saat dia berdiri tegak menghadap Allah, lalu dia takbir mengangkat tangan, Allahu Akbar, tegak begini dulu. Ini namanya takbiratul ihram. Tegak dulu begini, baru jenengan ruku. Allahu Akbar. Kalau menangi imamnya ruku, berarti kita mendapatkan 1 rakaat. Tapi begitu kita Allahu Akbar berdiri begini dulu, terus kita mau ruku, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, kita tidak mendapati 1 rakaat. Ya wis gak apa-apa. Sing penting takbiratul ihramnya apa? Benar. Yang penting takbiratul ihramnya benar Pak. Nah ini pentingnya ngaji. Banyak orang salah dalam hal takbiratul ihram aja salah, soalnya kesusu, tergesa-gesa.
Tadi karena ingin mendapat 1 rakaat tadi, Allahu Akbar. Langsung Pak, saya sering mendapat ini Pak. Jadi Allahu Akbar gitu. Dia enggak Allahu Akbar berdiri begini. Langsung Allahu Akbar. Ini belum memenuhi perintah menegakkan sholat dalam hal takbiratul ihram. Rasulullah itu memulai sholat selalu diawali dengan takbiratul ihram. Paham ya Pak ya? Nah, itu penting ya Pak ya. Begitu juga ketika dia ruku. Ada ruku orang Allahu Akbar. Terlalu dingkuk. Ada orang yang Allahu Akbar terlalu menjongok. Harusnya dia bisa tegak seperti rukunya. Dan dia tumak ninah. Tumak ninah Pak. Tumak ninah itu apa Sobat? Tenang sebentar. Minimalnya bacaan kalau ruku subhana rabbiyal azimi sekali minimal. Tapi yang terbaik 3 kali subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azim. Minimal itu. Maka kalau ada orang yang sholat ruku Allahu Akbar, ini tidak memenuhi tumakninah. Iktidal juga begitu, belum tegak berdiri begini sudah sujud. Sujud begitu belum dia nempel itu ya Bu ya. Koyok nyucuk siapa Pak? Pitik ayam itu nyucuk begitu. Sudah ndangak lagi, sudah ngangkat lagi. Ini tidak memenuhi perintah sujud kepadanya. Bahkan ada hadis tentang, saya sampaikan di kitab, di buku saya ini. Orang yang sholat seperti itu, ini sholatnya orang munafik. Dia ada di neraka. Kata Nabi ada gitu. Kena ayat fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Karena ini Pak. Kon iku lho, kesusu apa salatmu iku? Kesusu saya lagi mau perjalanan keluar kota ya tapi kok yo kenemenen gitu, atau lagi ada proyek Ustadz ini yang khusyuk sholatnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sholat khusyuk itu ternyata satu tadi secara rukun, secara syarat sah dan seterusnya tadi itu memenuhi perintah Allah dan Rasulnya dalam sholat. Yani shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah yang kedua ini yang sulit. Kalau yang pertama itu gampang, cara rukuk yang benar gampang. Cara sujud yang benar gampang juga. 7 anggota badan sujud yang benar. Cara iktidal yang benar gampang. Ustaz, setelah rukuk itu kan iktidal Ustaz. Sami Allahu liman hamida. Makmumnya enggak perlu baca sami Allahu liman hamida, tapi Rabbana walakal hamdu. Terus ini tangannya begini atau begini Ustaz. Nah hal begini ikhtilaf. Sudah enggak usah diperuncing. Kalau kamu lebih senang begini, ada riwayatnya tidak apa-apa. Ada riwayat yang kamu seperti begini, karena di riwayat itu Rasulullah itu setelah bangkit dari ruku itu meletakkan tangan sebagaimana semula. Yang semula itu kan ada yang begini Nabi kan, ada yang semula kan, ada yang begini. Nah tapi dari semua yang saya kaji, saya memilih yang begini saja. Ya, kayak gitu Pak. Nah, ini ada saya pilih. Nah, sujud 7 anggota badan. Tidak boleh kurang 7 anggota badan. Apa itu 7 anggota badan? 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kakinya telapak ini Pak, apa ini?
jari-jari kaki jangan begini Bu ya, tapi dipanjatkan. Terus dahi, ada yang mengatakan dahi termasuk hidung, ada yang mengatakan begitu. Saya memilih ini juga dahi dan hidung, tapi ada yang mengatakan hidung tidak. Maka zaman pandemi kayak begini, kenapa saya kalau jadi imam meskipun zaman pandemi mesti saya buka, karena saya menetapkan hidung ini harus kena tempat sujud. Tapi ada yang ulama mengatakan karena ini darurat, maka yang penting adalah apa? Dahi. Nah, ketika dahi Bu, Bapak Ibu, termasuk jenengan Ibu ya, kalau dahi maka jangan ditutupi dahinya. Kalau pakai jilbab kerudung Ibu, jangan terlalu nutup ke sini. Termasuk saya atau siapa ustadz yang imam, kalau pakai apa ini? Peci, ojo ditutup no ini. Tapi dibuka sedikit ya, supaya dahinya apa? Nempel. Itu 7 anggota badan waktu sujud. Coba jenengan lihat, banyak dari kita kalau nggak mau belajar ketika sholat, Masya Allah, sujudnya itu aneh-aneh. Ono sujudnya kakinya yang diangkat. Sujudnya itu kakinya diangkat. Jadi nggak ditempelkan ke lantai. Saya sering pernah tahu orang sujud kayak begini. Sujudnya dia. Nah, yang paling banyak adalah kakinya diselembrehno gini. Nyelembre begini. Ini belum memenuhi syarat sah sujud. Ustadz, apa sedetil itu? Iya. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat itu sampai seperti sangat detil melihat cara sholatnya Nabi. Sampai dengan bacaan Nabi. Nah, ini lagi. Perhatikan, Pak. Banyak orang sholat Allahu Akbar. Mulai dari dia Allahu Akbar, sampai dengan salam, mulutnya ini mingkem. Takbir saja, tidak kelihatan bergerak lisannya ini Bu. Sampai salam, mingkem. Apakah sholat yang diam seperti ini memenuhi perintah aqimus sholat? Jawabnya tidak. Sholat diam seperti ini tidak sah menurut semua madhab. Jenengan kalau bermadhab Syafi'i, apalagi madhabnya Imam Syafi'i mengatakan minimal seseorang yang sholat itu terdengar sendiri telinganya. Allahu Akbar. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya wajib minimal dengar sendiri. Yang lain, mazhab yang lain, saya tulis di buku saya, mazhab yang tidak wajib mendengar sendiri, paling tidak umi. Mulutnya ini, lisannya ini apa? Umi, bergerak-gerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Umi seperti itu. Kenapa begitu Ustaz? Karena para sahabat itu melihat Nabi itu kalau sholat duhur itu kan sir Pak ya, nggak dengar. Fatihahnya nggak didengar, bacaan surat setelah Fatihah juga nggak didengar. Tetapi sahabat itu tahu Nabi membaca surat ini. Dari mana taunya? Dari umi-uminya Nabi itu. Oh, Nabi membaca surat ini. Gitu. Nah, gitu. Kan kelihatan kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oh, qul huwallahu ahad itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
Kelihatan qul ya ayyuhal kafir. Gitu. Nah, maka mulai nanti ya, nanti malam jenengan sholat lail subuh jangan sampai sholat terus menengai bidek kae basa Jawa. Bidek kae. Iki opo iki sholat opo iki bidek kae. Rodok kusru ya bahasa bidek ya. Diem saja, jangan sholat hanya diem saja. Tetapi minimal umi. Ada yang baru tahu tentang ini Pak? Yang saya sampaikan ini? Ada yang baru tahu? Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Baru tahu juga nggak apa-apa ya. Karena ini namanya belajar. Loh Ustaz, itu mazhab tahu Ustaz? Enggak. Ini dari Nabi SAW, lalu mazhabnya Syafi'i wajib. Gitu, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain tidak wajib, tapi harus tidak boleh diem, tidak boleh mingkem. Lisannya ini harus bergerak-gerak. Gitu. Nah, ini pentingnya sholat Pak ya, pentingnya perintah sholat. Nah, satu itu, yang kedua, lalu sholat khusyuk itu tidak hanya gerakannya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, tapi hatinya hadir di dalam sholat. Khusyuk secara lahir tadi sesuai rukun-rukunnya itu sesuai yang diajarkan Nabi. Lalu khusyuk secara batin, pikiran dan hatinya hadir di dalam sholat. Maksudnya apa itu Ustaz? Apakah kita bayangkan Allah? Enggak begitu. Hadir maksudnya kita ngerti apa yang kita baca. Allahu Akbar. Apa maksudnya Allahu Akbar itu Pak? Allah Maha Besar. Semua yang lain kecil. Dunia ini kemudian kita tinggal. Seolah-olah kita ini meninggalkan dunia Pak. Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkan antara kesalahanku, antara aku dan kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku ini dari kesalahanku sebagaimana engkau bersihkan dari kotoran-kotoran. Bersihkan baju dari kotoran-kotoran. Allahumma sil khotoyaya. Ya Allah, bersihkan, sucikan kesalahan-kesalahanku itu. Allahumma sil khotoya bil ma'i wassalji wal barj. Dengan air dan dengan salju, dengan kayak begitu Pak. Kita hadir minta doa kepada Allah supaya seperti itu kesalahan kita. Begitu juga kalau kita membaca itu doa kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Aku hadapkan wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslima, secara lurus aku ini menjadi muslim. Wa ma hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukan termasuk orang yang musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya. Ketika jenengan membaca inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Gitu loh Pak. Mungkin jenengan eling, Ustaz, saya ketika membaca wa ma ana minal musyrikin, saya berlepas diri. Yang kemarin ada yang memberi sesaji Pak, memberi sesajen waktu ada apa gitu, dukun-dukunnya memberi sesajen, saya berlepas dari itu semua gitu. Apa boleh Ustaz? Ya namanya pikiran, kadang-kadang kesana, pikiran kita kesana, kita kembalikan lagi kepada sholat kita. Wis Pak ya,
kita membaca alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita hayati, Pak. Itu maknanya hadir pikiran kita, hadir hati kita. Kita ngerti apa yang kita baca. Jadi kemudian dihayati. Jangan, saya kadang-kadang melihat itu baca Fatihah itu banter banget ya. Sholat sir saja banter. Saya kadang-kadang nggak menangi. Itu saya kadang-kadang berpikir apakah nggak dihayati, mungkin nggak dihayati Fatihahnya itu sehingga wis pokoknya diwoco ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pokoknya diwoco. Memang kalau ada yang ngerti bahasa Jawa ya Bu ya? Ngerti ya? Pokoknya dibaca itu, pokoknya diwoco, berarti yang penting dibaca. Enggak begitu. Ya. Nah, jadi nanti kita berlatih memasukkan makna apa yang kita baca di dalam sholat, baik Al-Fatihah atau surat atau doa. Nah, saya punya tips di sini, Pak, jenengan supaya kita bisa sholat khusyuk itu ya, Pak. Ya kadang namanya pikiran kita ini digoda oleh setan, lari kemana-mana pikiran kita ini, Pak. Hati kita ini bercabang lari kemana-mana. Ya sudah, memang kita kemudian melawan itu. Ya Allah, melawan. Kita kembalikan. Melayu rono balik meneh. Betul, ketika kita mau ruku, terutama ibu-ibu, waduh aku lali mau nyorokok. Masa lali apa? Kompor, waduh. Iku panulis ngono, jenengan batalkan, pateni dulu, karena bahaya nanti kebakar terus ya apa gitu. Kalau lupa wis balik aja sholat dimatikan, atau nelpon ayahnya anaknya yang di rumah, tolong itu nanti dimatiin gitu baru sholat. Karena kalau nggak gitu rusak sholatnya, gak tenang. Nah kalau itu sudah semua tenang, kita sholat. Yang sudah tenang saja, pikiran kita masih ada. Nah saya punya tip Bapak Ibu, ketika jenengan ruku atau ketika jenengan mulai takbir Allahu Akbar, pikirannya saya macam-macam, saya hadirkan dulu. Jangan baca doa sebelum pikirannya hadir. Bisa hadir baru Allahumma ba'id baina Allah wajjahtu wajhiya lilladzi fatah, atau langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Seperti itu, Bu. Ketika ruku Allahu Akbar, pikirannya kan jangan baca doa dulu sebelum kita hadir bahwa kita sedang ruku kepada Allah. Kalau sudah hadir baru Subhana rabbiyal azim. Ustaz, sholat ngono lah suwi Ustaz. Enggak. Yang penting hadir, kita ini hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi sholat khusyuk tadi yang pertama apa? Memenuhi syarat rukun, gerakan-gerakan dan doanya mengikuti Rasulullah. Yang kedua, hadir hatinya, bisa paham apa yang kita baca. Nah, paham yang kita baca itu, ini proses belajar, Pak. Terutama kalau jenengan sholat bersama imam yang mukri, yang hafidh, itu enggak surat-surat yang mungkin yang enggak biasa jenengan dengar. Biasanya kalau sholat yang biasa dengar juz 30 saja ya. Nah ini membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudathir, ini perlu proses belajar sehingga kita ngerti apa yang dibaca oleh imam itu. Gitu ya Pak ya. Ada pertanyaan Ibu, Bapak menyangkut ini? Dalam Bu? Umi-uminya? Oh iya, maksudnya itu umi-umi dalam hal membaca surat atau membaca doa. Iya. Jadi selama kita membaca doa, ya kita umi-umi, misalnya iktidal. Kita enggak diem, tapi kita membaca Rabbana walakal hamd.
wa mil'u ma syi'ta min syai'in da'atak. Umi tetap. Allahu Akbar sujud. Umi. Subhana rabbiyal a'la. Subhan. Ada orang yang ketika awal belajar begini, Pak, itu bacaannya terlalu keras. Sehingga cenderung enggak sekedar dia sendiri yang mendengar, tapi tetangganya juga ikut dengar. Tasyahud. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Itu cukup keras. Sehingga tetangganya ini pada dengar. Enggak hanya yang kanan kiri yang dengar, tetapi belakang juga ikut dengar. Pernah ada orang yang sholat gini. Ini namanya terlalu keras, mengganggu tetangganya yang tidak bisa khusyuk. Jadi sehingga cukup tadi umi. Tadi kalau misalnya mazhab Imam Syafi'i, volumenya diperkecil sedikit, supaya tidak mengganggu apa? Tetangganya. Jadi pertanyaannya Ibu, apakah umi terus? Iya, selama membaca apa? Surat atau Fatihah atau surat atau membaca doa sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jadi bukan salam itu terus juga diem. Nah, tetap umi membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya Bu ya. Ada lagi? Ingat Bu. Oh, maksudnya nggak dengar tak Bu? Nggak didengar tak Bu? Oh, iya, astagfirullahaladzim. Keteteran akhirnya ya, nggak selesai. Iya. Ini pentingnya jadi imam harus memperhatikan makmumnya ya. Karena makmum itu ada yang muda, ada yang sangat tua, ada yang sepuh, maka juga harus memperhatikan bacaannya, juga jangan terlalu panjang sekali dan jangan terlalu cepat sekali. Ini penting. Tapi yang sedang. Nah, sehingga semuanya bisa ngikuti. Nggak boleh cepat-cepat gitu. Dan imam itu memang harus khusyuk Bu, harus khusyuk Bapak ya. Paling tidak ukuran tumak nina tadi itu 3 atau sekali atau 3 kali bacaan ya. Yang terbaik adalah 3 kali, sehingga subhana rabbiyal azimi cukup, atau ditambahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang terbaik 3 kali itu namanya tumak nina. Maka kalau seseorang itu tidak memenuhi tadi, misalnya membaca doa yang minimal tadi Ibu, maka itu tidak namanya tidak tumak nina, dan orang seperti itu tidak layak menjadi imam. Maka ketika kita seperti itu harus menyampaikan kepada takmir Ibu, tolong imamnya jangan terlalu cepat karena banyak jamaah putri atau jamaah laki yang sepuh. Nah, pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau seperti itu terjadi bagaimana? Saya jawab sekarang. Seorang makmum itu tidak boleh satu mendahului imam atau tertinggal 3 kali rukun. Kalau sudah tertinggal 3 kali rukun, dia batal sholat berjamaahnya.
sebaiknya kemudian dia mufarroqah. Jadi jenengan misalnya karena terlalu cepatnya itu, terlalu cepat. Saya pernah tercepat. Sholat tarawih di kampung saya baru tahu karena baru pindah ke tempat itu. Bacaannya pendek-pendek terus cepat. Saya kira hanya bacaannya saja yang cepat, tapi juga ternyata rukun-rukunnya juga cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saya sholatnya tidak terbiasa seperti itu. Sehingga astagfirullahaladzim, saya istighfar, lalu saya mufarroqah. Sebaiknya saya memisahkan diri dari imam ini. Gitu. Sholat sendiri. Karena memang ada yang seperti ini, dan makanya kalau di sini Pak, jenengan ini itu nanti tunjuk imam yang baik. Tunjuk imam yang baik, yang fasih dan yang sedang saja ya. Kalau sholat tarawihnya 23 rakaat, yang sedang saja. Kalau sholat tarawihnya 11 rakaat, agak panjang sedikit gitu ya, tidak apa-apa. 23 rakaat itu juga ngikuti Nabi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu semenjak dulu sampai hari ini sholat lainnya berapa? 23 rakaat. Jadi itu cuman kalau di sana minimal 1 juz Bu ya, 1 juz ya. Kalau di sini itu tadi wadduha sampai dengan qul a'udzu birabbin nas. Nah, Ibu tadi yang bertanya, terus siapa Ustaz? Tadi jadi misalnya jenengan tertinggal ruku, jenengan belum selesai Al-Fatihah. Kalau jenengan tidak masbuk, tidak boleh tidak boleh berhenti, harus terus. Kan jenengan tidak masbuk, berarti tidak ketinggalan. Gak nututi bacaan imamiku. Kan sudah sir sholat zuhur atau sholat asar. Jenengan baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah Allahu Akbar. Ya apa ini Ustaz? Jenengan harus teruskan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Langsung agak cepat karena dia cepat. Ketika Allahu Akbar, jenengan ketika Allahu Akbar, imamnya sudah iktidal, enggak apa-apa, ketinggalan 1. Allahu Akbar, udah ruku. Ketika sami Allahu liman hamidah, imamnya sudah sujud. Ketinggalan sudah berapa? 2. Sampai ketiga jenengan ketinggalan, berarti sudah enggak sah sholatnya. Mufarroqah jangan diterusin. Karena jenengan istilahnya tidak ngikuti. Makanya seorang makmum itu tidak boleh sebetulnya ketinggalan. Ketika sudah ruku, ya sudah ruku, karena kalau sudah selesai bacaan Fatihah, ruku, Allahu Akbar. Ketika iktidal juga harus iktidal. Seperti itu tata cara sholat berjamaah Ibu ya. Jadi kalau sudah ketinggalan 3 kali, sebaiknya mufarroqah. Ada lagi Ibu? Ada Bapak? Dari Bapak? Enggak ada ya. Nah, sudah, kita terusin. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min. Jadi ini akhir surat Al-Muzammil Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat lail kadang-kadang 2/3, kadang-kadang setengah malam, kadang-kadang 1/3 malam ya.
Terus alima wallahu yuqaddirul wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan para sahabat juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah menetapkan waktu malam dan waktu siang. Alima allan tusuhu fataba alaikum. Nah, Allah tahu bahwa memang sulit menetapkan apakah itu 2/3, apakah itu 1/3, apakah itu setengah malam. Maka Allah meringankan kepada kalian semua. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalau kita sholat lail, Bapak Ibu sekalian, kita belum hafal surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, surat yang panjang-panjang ya, kita baca apa yang mudah bagi kita untuk kita baca. Nah, diteruskan ayatnya, alima an sayakunu minkum marudha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dalam kehidupan ini ternyata memang ada tiga golongan umat manusia, Pak, berkaitan dengan perintah Allah. Misalnya dalam hal sholat ini, Allah sampaikan, Allah tahu bahwa ada di antara kalian itu yang sakit. Kita sakit, kita nggak bisa sholat sempurna. Sholat berdiri nggak iso, ya sudah. Kalau nggak berdiri nggak bisa, duduknya hanya bisa duduk, ya sholat dengan duduk. Ternyata dengan duduk juga belum nggak bisa, ya sudah dengan berbaring. Ini penting Pak, berbaring. Saya jadi ada di antara, Allah sampaikan itu ada yang di antara kita yang sakit, maka ketika kita sakit diberi keringanan oleh Allah. Tadi dari posisi tidur, dari posisi berdiri nggak bisa duduk nggak bisa berbaring juga nggak bisa Ustadz, karena sakitnya sudah sangat, ya apa ibu-ibu kalau nggak bisa berbaring duduk dengan isyarat mata, itu penting. Karena itu tidak ada ibu perintah dari syariat itu yang paling strict, tidak ada, kecuali perintah sholat. Sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggal, sampai dalam kondisi dia sakit, selama dia pikirannya masih ada. Kalau sudah nggak ada, nggak bisa mikir, artinya sudah nggak sadar, baru ketika nggak sadar itu ya sudah dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi selama dia masih bisa sadar pikirannya, kita tanya-tanya masih bisa, gimana Bapak, gimana tuh, saya sakit ini Nduk, sakit sekali gitu. Nggak bisa sholat duduk Bapak, nggak bisa. Berbaring, iya berbaring bisa, sudah berbaring saja. Berbaring, nanti isyarat, diberikan dengan isyarat, duduk baca. Ketika agak-agak lupa dituntun Bapak, saya sering nuntun dulu, pernah nuntun mertua saya ketika sudah di usia senja, beliau lupa-lupa, gitu, bacaannya lupa-lupa, kita imami, ayo sholat bareng, gitu, supaya tidak meninggalkan apa? Sholat, gitu. Itu. Nah, kalau dia sudah nggak sadar, itu baru kewajiban sholat ini gugur kepada dia. Jadi pertama orang sakit, ya. Kemudian wa akharuna yuqatiluna wa akharuna yadribuna fil ard. Ada di antara mereka itu yang berjalan di muka bumi, yabtaghuna min fadlillah, yang mencari rizkinya Allah. Ada orang sakit, ada orang yang bekerja, musafir, mungkin musafir,
Yadribuna fil ard, ini melakukan perjalanan, berarti dia seorang musafir. Ini juga termasuk orang yang diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan sholat secara sempurna. Bahkan menurut jumhur ulama, seorang musafir itu sholatnya itu cuma 2, Pak. Bagi sholat yang 4 semuanya itu namanya dikosor menjadi 2, dan itu hukumnya azimah menurut jumhur ulama. Menurut Imam Syafi'i itu bukan azimah tetapi rukhsah lah gitu, ada perbedaan. Kalau selama saya musafir, saya ada tergesa-gesa, maka saya sholat duhur itu selalu 2. Sholat asar selalu 2, sholat isya selalu 2, sholat maghrib tetap 3, sholat subuh tetap 2. Nah tadi seorang musafir tadi diberi keringanan oleh Allah. Nabi itu selama haji kira-kira sebulan, sholat duhurnya itu selalu 2, sholat asarnya itu selalu 2, sholat isyanya itu selalu 2. Ini yang para ulama itu kemudian menetapkan kalau begitu sholatnya musafir itu adalah 2. Enak mboten Bu? Oh enak, karena ini namanya rukhsah, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memberi keringanan, ya sudah, jenengan dari Surabaya ke Jombang, waktu sholat asar, waktu sholat duhur tiba, berhenti dulu, musola atau masjid, sama suami sama istrinya, ayo sholatnya 2 saja, langsung sholat duhur 2 rakaat, berangkat lagi, cuman 2. Nanti asar juga begitu, berhenti dulu, sholat berjamaah 2 saja, enak. Kalau sholat 4 Ustadz bagaimana? Boleh, tapi jenengan ketika diberi rukhsah oleh Allah, kan Allah memberi keringanan, jenengan sholatnya cuman 2. Kenapa jenengan kok sholat 4? Ya gak apa-apa. Nah itu namanya rukhsah. Maka para ulama itu ada yang menjelaskan karena Nabi itu tadi sholatnya ketika musafir itu 2, maka ada yang mengatakan ulama itu, musafir itu wajib sholatnya 2. Tapi Imam Syafi'i tidak wajib, tapi itu boleh 2, boleh 4 gitu. Nah terserah jenengan. Saya lebih memilih saya ambil rukhsah itu karena Allah memberi keringanan. Gitu, paham ya? Nah nanti Bapak Ibu juga belajar selain diberi rukhsah mengqashar, juga diberi rukhsah menjamak. Paham ya? Zuhur sama asar dikumpulkan. Kalau di zuhur sama asar dikumpulkan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur sama asar dikumpulkan di waktu asar namanya jamak takhir. Itu pilihan, boleh, terserah. Sholatnya juga nanti pilihan. Ustadz, sholatnya kalau nanti di waktu asar itu kita pilih waktu asar, apakah harus zuhur dulu Ustadz? Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Saya memilih urutannya. Kalau saya zuhur dulu, nanti baru asar. Kalau saya, tapi itu pilihan, boleh. Ya. Gitu Bu. Wes ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan ada orang-orang selain yang sakit, selain yang diberi rukhsah karena musafir itu, nanti wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah dari Al-Qur'an itu apa yang mudah bagimu. Bapak Ibu, ini perintah berkaitan dengan syariat, itu Allah Subhanahu wa taala itu memberi keringanan kepada kita. Agama ini mudah.
Ya. Ad-dinu yusrun. Di surat Al-Baqarah itu supaya Allah itu mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki kalian itu apa? Sulit, kesusahan. Itu berkaitan dengan hukum syariat. Apa saja? Perintah sholat, perintah puasa ibu-ibu ini yang sampun sepuh, saya tidak kuat ya Ustadz kalau puasa itu tidak boleh dipaksa. Jenengan kalau sudah nggak kuat, orang tua yang sudah usia 70, 80 nggak kuat puasa, itu boleh nggak puasa, tapi Allah memerintahkan kepada dia diganti tidak puasanya itu dengan membayar apa? Fidyah, gitu. Bayar fidyah. Ibu-ibu yang datang bulan tidak boleh berpuasa, nanti diganti di hari lain, gitu. Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Dalam masalah hukum syariat itu mudah. Tapi dalam masalah iman, masalah tauhid ini keras, tegas. Iman ya iman, kufur ya kufur. Gitu Pak. Dan tidak ada toleransi. Misalnya ada orang yang mau mendirikan bangunan rumah atau apa ya, terus dia membuat ritual itu misalnya pas karena itu hujan ya, hujan ini sekarang kan hujan, musim hujan. Bagaimana caranya supaya ini tidak hujan? Didatangkanlah orang dukun, terus membuat ritual-ritual, terus ono sarate, kongkon tuku ayam putih siji, ayam hitam satu, putih semua, hitam semua, gak ono jelerete, gak ono apa itu, gak ono loree, terus buah semuanya satu, macam-macam, apa semua satu. Dikumpulin di situ, terus diajak kumpul, kemudian dibacakan mantra-mantra. Yang kayak begini adalah bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada toleransi, gak ono ajarannya di dalam syariat. Keyakinan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah itu, Allah yang mendatangkan hujan, Allah juga yang menolak hujan. Maka seseorang cukup dikumpulkan lalu berdoa kepada Allah. Gitu Pak. Doa kepada Allah. Gak ono sing ayam jantan, ayam betina terus apalagi itu membeleh kerbau, terus kerbaunya kepalanya ditanam. Ini juga semuanya bagian dari kesyirikan kepada Allah. Keyakinannya Bu yang menjadi syirik itu. Kalau amal melakukan begitu, itu kalau dia tidak punya keyakinan macam-macam, ini hanya tradisi nenek moyang saja. Tapi hatinya, pikirannya tetap kepada Allah. Maka orang begitu itu hanya berdosa saja. Ya, hanya berdosa. Dan dosa ini beda dengan dosa syirik. Kalau dia disertai dengan keyakinan, oh ini karena memang akan mendatangkan manfaat, ini akan menolak bala, ini kalau tidak begini akan datang bala macam-macam. Yang begini ini keyakinan begini, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Gitu. Nah, lalu syariatnya itu dengan cara yang benar. Kalau syariatnya salah kayak begitu, dia tidak punya keyakinan macam-macam, hanya berdosa saja. Tapi kalau dosa syirik ini Bapak Ibu,
Kalau kita punya keyakinan yang salah tadi itu, sampai kita bawa mati, ini dosa yang kayak begini ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bertobat sebelum kita meninggal, enggak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini penting, ya. Makanya gak usah macam-macam jenengan bangun rumah, nanti setelah selesai ngundang tetangganya, ngundang ustadz atau kiai, ustadz minta tolong doa keselamatan untuk kami dan keluarga, dibacakan Quran atau membaca kalimat-kalimat tahlilan, tahlil, kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan begitu, diakhiri dengan doa. Sudah enggak macam-macam, ya. Gak ono sing ritual macam-macam, enggak ada gitu. Itu enggak apa-apa, insyaallah, ya. Gitu Bapak Ibu, ya, penting ini, ya. Yang terakhir, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikan zakat, wa aqridullaha qardhan hasanah, hendaklah engkau menginfakkan hartamu, menghutangi Allah, yakni menginfakkan harta untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apa saja yang kita serahkan kepada Allah di jalan Allah, maka nanti kelak kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairon, itu adalah baik, wa a'dhama ajra, dan pahala yang luhur, pahala yang agung di sisinya, di sisi Allah. Wastaghfirullah, hendaklah engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka ini akhir dari kajian kita Bapak Ibu. Ketika kita sholat, selesai kita sholat, bacaan kita adalah Astaghfirullah. Ustaz, kalau bukan astaghfirullah gimana Ustaz? Yang terbaik adalah bacaan istighfar. Karena ada orang sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, membacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah bacaan istighfar, astaghfirullah. Ini dalilnya, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah ketika selesai sholat. Maka Nabi itu ngajarin, Pak, ngajarin kita setelah selesai sholat, Nabi ngajarin doa istighfar. Ada yang membaca, Nabi membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ada yang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta, ya astaghfirullahaladzim, ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus astaghfirullah atau astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ada yang terusnya, ada yang Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Ada yang terus diteruskan Allahumma la mani'a lima a'toida wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minggal jad. Nah, itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita membaca tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah 3 kali, terus alhamdulillah 33 kali, terus Allahu akbar 33 kali. Nah, terus kita membaca surat Al-Ikhlas ketika maghrib 3 kali.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq juga 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, seterusnya. Yang Ikhlas juga 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nabi, Bapak Ibu, salat maghrib selalu membaca ini 3 kali. Subuh membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas juga 3 kali. Diakhiri dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sudah. Setelah itu jenengan boleh berdoa apa saja. Berdoa apa saja. Boleh mengangkat tangan, yang paling bagus mengangkat tangan. Atau juga kadang-kadang tidak mengangkat tangan. Karena doa itu tidak selalu mengangkat tangan. Buktinya, jenengan kalau masuk ke kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pakai angkat tangan? Enggak. Ya kan? Enggak. Misalnya jenengan keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Pakai angkat tangan? Jadi kadang-kadang doa itu ada pakai angkat tangan, kadang-kadang tidak pakai angkat tangan. Nah itu makanya jangan diperselisihkan ini. Setelah sholat, angkat tangan bagus. Khutbah, orang khutbah gitu. Khutbah di sini saya gitu. Itu yang terbaik, doanya ngangkat tangan 1. Loh, begitu ya Ustaz? Iya. Karena Nabi ketika khutbah Jumat itu Nabi angkat tangannya begini. Nabi ketika khutbah Jumat. Tapi ketika istisqa, sholat minta hujan karena deras, di atas mimbar Nabi berdoanya sampai kelihatan ininya. Saking tingginya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan jangan mengatakan Ustaz iku Muhammadiyah. Jangan. Karena Islam ini ngikuti siapa? Rasulullah. Kalau begini Ustaz, iya boleh, tapi bukan di atas mimbar. Gitu. Loh, kok gitu Ustaz? Saya baru tahu. Makanya belajar ini penting. Rasulullah itu kadang khutbahnya kalau Idul Adha, istisqa. Tapi kalau khutbah Jumat Rasul begini, isyarat telunjuk begini. Subhanallah gitu. Nah, cuman memang ini ikhtilaf, memang ada riwayat yang seperti ini. Ya sudah, jangan diperselisihkan, silakan dipilih. Saya lebih memilih yang seperti ini. Kalau di waktu sholat, di waktu khutbah Jumat. Gitu. Ini penting untuk kita tahu supaya supaya tidak supaya kita bisa beramal sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mau jam 9 Pak, kita akhiri. Nanti sebelum itu ada mungkin 1-2 pertanyaan Ibu nggih. Kunut. Ngangkat. Oh ya muka gitu. Doa itu Bapak Ibu yang riwayat yang sahih ya, doa itu Nabi tidak selalu mengusapkan
mengusapkan setelah doa ini dengan ke wajah, tidak selalu. Maka karena Nabi tidak selalu, kita juga beramal sebagaimana Nabi. Saya kadang-kadang doa saya usapkan, tapi tidak selalu. Kadang-kadang ya sudah setelah doa ya sudah selesai begini. Ini bagi yang nggak biasa, loh kok gak diusapkan begini gitu, karena nggak tahu. Nabi ternyata ya riwayat yang banyak itu adalah Nabi setelah berdoa itu tidak diusapkan di ke wajah. Dalam bu sholatnya sah, termasuk jenengan ketika kunut. Setelah kunut, Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, seterusnya. Terus wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, sudah selesai. Langsung Allahu Akbar, tidak perlu diusap tangannya. Moga Bu. Oh. Oh iya. Oh, jenengan enggak perlu mengulang. Ternyata setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, loh iya kurang situ, atau diceblek sama ini, Mas sampean kurang situ, iya langsung aja jenengan, atau Bu jenengan kurang setunggal, atau mungkin istrinya atau suaminya waktu sholat di rumah kurang setunggal, langsung aja. Atau misalnya jenengan imam, jadi imam suami imam, istrinya makmum, terus ternyata sholat apa misalnya sholat isya kok cuman 3, diceblek karo istri nih, plek apa? Karena kan gak nih, langsung ngerti isyarat, langsung aja Allahu Akbar, langsung ditambahi 1, ibu termasuk tadi, langsung berdiri Allahu Akbar nambahi 1, sampai kemudian sebelum salam tasahud, sebelum salam jenengan melakukan sujud, namanya sujud sawi. Sujud sawi itu sujud 2 kali. Jadi jenengan salam, jenengan gini kan duduk ya. Nah, duduk tahiyat akhir gini. Nah, terus jenengan sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar begini, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus salam assalamualaikum. Terus membaca apa Ustadz ketika sujud itu? Nah, ada di buku saya ini, saya jelasin. Doa sujud sahwi yang terbaik itu doa adalah doa-doa, semua doa sujud. Semua doa sujud itu adalah doa sujud sahwi. Jadi subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga boleh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili juga boleh. Doa yang diajarkan ulama, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa, gitu. Apa ya? Maksudnya itu yang benar-benar lupa, teringat kan gimana? Oh, sudah benar-benar lupa sampai di rumah baru ingat sholatnya batal, diulang. Misalnya jenengan kok dielingno sapa anake, mbok dielingno tanggoe, mbok dielingno sapa waktu mulai, yuk sampean sholatnya itu tadi cuma 3. Loh iya ta. Iya sholat cuma 3, padahal sholat isya itu sampean itu loh gak masbuk, sampean itu cuma itu gak. Lah kalau dalam posisi kayak gitu Bu, jenengan di rumah sholat lagi, sholat 4 rakaat sholat isya.
gitu. Bukan kode, bukan. Bukan qadha, bukan. Ya sholat diulang. Karena qadha itu sholat yang mengganti. Karena kita tinggalkan, misalnya ketiduran maghrib kok tidur sampai iya sampai subuh. Maghrib tidur. Nah sing qadha kan qadha isya. Nah subuhnya nanti diqadha dulu. Sholat isya diqadha di waktu subuh. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an. Bukan adaan tapi ya qadha'an. Ustaz kalau enggak baca usolli begitu enggak apa-apa terus, enggak apa-apa. Hatinya diniatin ini saya sholat isya qadha karena Allah. Gitu namanya sudah niat, Pak. Kadang niat itu sampai malah angel-angel. Sampai jadi mamang sholatnya. Ada imam itu yang mamang sholatnya. Sampai takbir itu suwi. Allah. Ini digoda setan menurut saya itu. Karena dia belajar di kitab. Karena namanya niat itu bersamaan dengan melakukan sesuatu. Berarti kalau sholat ya waktu takbir itu niati masuk di situ. Nah karena ada dia ini dijelasin niat sholat itu harus masuk semuanya. Usolli berarti aku sholat. Fardhul isya'i fardu isya. Arba'a rakaatin 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Lillahi ta'ala karena Allah. 5 ini dia masukkan Allah. Karena pikirannya ini lagi kacau. Ini kacau. Lagi galau. Jadi akhirnya kadang hadir kadang lo yang begini ini bisikan setan. Jenengan tadi dari rumah sekarang di masjid hatinya dihadapkan Allah. Saya mau sholat isya 4 rakaat karena Allah. Sudah cukup itu. Kalau dilisankan boleh juga, boleh sebetulnya. Tapi ini Nabi nggak ngajari begini. Tapi ulama yang ngajari. Usolli itu ulama yang ngajari supaya kita ini jadi mudah, Pak. Malah diajari ngono tambah repot kabeh ten. Usolli. Ono imam itu sing usolli. Balik meneh. Usolli. Usolli sampai niku. Ya wis usolli sampai ini mau sholat. Atene gak sampai ini juga mau wudu, sampai ini gak mau bermain tapi mau sholat. Usolli itu mau sholat. Ya wis sampai ini mau sholat. Maksudnya itu begitu usolli itu. Usolli. Isya. Iki kan waktu isya. Iya wis waktu isya. Main jenengan mantepkan ini isya waktu sholat sudah dihadapkan waktu itu sudah niat namanya. Tinggal takbir Allahu Akbar. Cukup. Ojo yo apa rodok panjang enggak apa-apa. Allahu Akbar agak panjang. Tapi Allah panjang sekali koyo azan ae. Iki enggak cocok. Enggak mencocoki, ya. Itu karena apa? Mamang hatinya ragu. Gitu itu digoda setan, Pak. Setan iki ojo ngono wudu iku lho. Ono sing nawa itu wudu jebar jebur. Jenengan kalau tahu kayak begitu sungklupno iku waras iku. Waras iku penyakit iblis was-was namanya khinzib. Iblisnya itu namanya khinzib. Ada yang baca khonzab, ada yang baca khinzib. Itu iblis yang menggoda waktu kita sholat, waktu kita wudu itu. Gitu, termasuk usolli. Allah. Gurung. Allah. Jerungkup noy.
Mas, lapo Allah itu. Wis, Allahu Akbar. Nah, ini supaya sembuh gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kita jangan, memang adik-adik kadang-kadang ini kalau masih mau belajar, masih belajar, kadang-kadang begitu Pak, digoda setan. Ya. Anak-anak muda, saya dulu pernah ngalami soalnya, saya, Masya Allah, Subhanallah, itu ujian yang Masya Allah Pak ya. Itu kolaiku iso jebar-jebur iku, biyen zamane di rumah itu kola Pak, iso butek iku kolaiku. Masya Allah, kasihan juga, itu perlu diobati kalau ada yang sakit was-was kayak begitu. Tidak perlu godaan setan. Ngoten nggih Pak nggih, Ibu nggih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.